Lestari. Ya, terima kasih Kak, izin bertanya. Kalau misalnya nih kita lagi presentasi di dalam kelas dan itu tuh kan ada cowok dan cewek ya Kak. Nah, tapi itu posisinya kita kayak belum berani natap soalnya mata audiensnya antara cowok dan cewek itu kayak mana ya Kak, agar kita menetralkan kayak biar kamu tuh berani menatap audiensnya gitu. Oke, tatap mata saya. Oke, ini saya jawab Mas Raden nih. Oke, Tatap-tatapan Mas Ogi. Saya suka menghipnotis orang Bantu. biasanya ya. Enggak canda, Kak Sri. Kalau masih belum berani menatap mata, saran saya tatap namanya T-spot. Ya, T-spot, spot T. Spot T itu adalah titik di antara dua alis dan di atas hidung di sini ya. Kalau orang India tuh pasti punya titik gitu ya yang merah-merah, nah di situ natapnya. Jadi tidak usah ditatap matanya kalau memang belum berani. Langkah awalnya kayak gitu. Tips biar kita bisa lebih menjadi pembelajar yang adaptif kayak gitu. Terima kasih. Oke. Jadi Mas Rivaldi, bagaimana caranya kita menjadi pembelajar yang adaptif dalam konteks public speaking ya? Oke. Saya atau Mas Raden dulu nih? Monggo, Mas Ogi duluan karena paling semangat. Oke. Kalau adaptif di sini, kalau menurut saya sendiri dan pengalaman saya dalam kaitannya public speaking gitu ya, adaptif di sini kalau menurut saya kalau kita lagi belajar public speaking, pertama adalah update skill, update pengetahuan. Kenapa? Karena public speaking itu selalu berubah-ubah. Dulu public speaking cuman ada di TV, cuman ada di secara langsung. Dulu belum ada yang namanya Instagram, belum ada yang namanya teknik public speaking secara virtual. Belum ada yang dulu yang namanya sekarang teknik selling di TikTok. Kalau sekarang ini selling di TikTok ya. Kalau zaman dulu jualan mah di pasar. Beda nggak tekniknya? Beda. Tapi secara garis besar sama. Jualannya gitu-gitu aja. Medianya yang berbeda dan caranya yang sedikit dirubah. Itu yang harus kita mampu beradaptasi. Kalau sekarang, kalau konteks yang pertama adalah konteks waktu. Artinya apa? Pertambahan tahun, pertambahan waktu, pertambahan perbedaan generasi, itu artinya kita harus merubah sudut pandang dan cara pandang kita dalam belajar atau mempelajari sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, adaptif dalam hal situasi. Nah, kenapa situasi? Karena public speaking itu bukan hal yang bisa kita prediksi. Contohnya tadi nge-MC, pesertanya belum datang, pematerinya belum datang, atau misalkan kita lagi jadi pembicara, pertanyaannya tidak sesuai dengan konteks. Adaptasi di sini artinya adalah kita sebagai seorang public speaker, sebagai seorang MC, sebagai seorang apapun itu yang kaitannya dengan public speaking, kuasai materi di luar apa yang kita ketahui atau di luar apa yang kita deliver sekarang. Contohnya, materinya terkait MC. Nggak ada salahnya kok kalau kita juga punya pengetahuan terkait news presenter. Nggak ada salahnya kok kalau kita juga punya pengetahuan terkait VO. Kenapa? Karena untuk menghindari hal-hal yang ditanyakan oleh peserta atau hal-hal yang ditanyakan sama audiens di luar konteks materinya. Kalau kita sudah punya materi tadi. Adaptasi itu juga artinya kita mampu menahan gejolak atau menahan pressure gitu ya, adaptasi. Jadi misalkan kita sebagai pembicara itu datang ke sebuah ruangan, pesertanya banyak kayak Mas Raden. Cara adaptasi adalah salah satunya adalah cara mengatasi gugup. Itu cara adaptasi kalau menurut saya. Kemudian ada berbagai hal yang dimaksud dalam adaptasi di sini. Jadi kalau saya, menurut saya adalah yang pertama terkait waktu, berbeda generasi, berbeda cara pula kita dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah adaptasi dalam hal situasi. Kalau menurut saya itu. Monggo ditambahkan sama Mas Raden. Iya. Jadi betul banget. Suara saya kedengaran ya, Mas Ogi ya? Aman. Iya. Pembelajar yang adaptif itu dalam konteks public speaking ya, kita yang pertama ada dua hal. Yang pertama adaptasi terhadap audiens, yang kedua adalah adaptasi terhadap tools public speaking gitu ya. Sedikit menambahkan dari Mas Ogi tadi, ya luar biasa malam ini topiknya ini berat-berat ya. Jadi alhamdulillah pada antusias. Jadi kita sekalian belajar sampai malam dikit nggak apa-apa ya teman-teman, supaya mungkin ilmunya tambah bermanfaat juga begitu.
Yang pertama, adaptasi terhadap audiens, begitu. Betul, tadi sepakat dengan Mas Ogi, begitu ya. Saya ada buku menarik nih ya. Saya coba ambil dulu bukunya, sebentar ya. Judulnya ini, nah ini ada di atas saya nih. Oke, ini baru terbit bukunya, namanya Generation Gap. Oh, saya kehalangan filter ini teman-teman, bentar nih. Tupan Kak. Oke, bentar ya. Saya coba ganti. Ini buku bagus ya teman-teman, kalau misalnya pengen beli di e-commerce juga banyak. Oke, bentar ya. Nah, ini judulnya Generation Gap, Seni Menjalin Relasi Antar Generasi. Ya, ini yang nulis Erwin Parengkuan dan juga siapa ini? Becky Tumewu ya. Jadi, teman-teman, ini buku terbit tahun 2022, bulan September. Buku ini membahas tentang perbedaan cara ngomong kita dengan generasi ke generasi. Ketika jadi pembicara MC, kita lupa materinya di tengah-tengah acara atau cara menguasai materi itu seperti apa ya Kak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Mas Radian dulu. Oke, nah ini sebetulnya cara improvisasi ini termasuk salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang MC, begitu ya. Ini saya mau cerita pengalaman juga nih ini saya jawabnya pakai pengalaman ya, karena kebetulan saya dan Mas Ogi pernah berduet MC, begitu ya. Jadi case-nya pada waktu itu adalah, ya Mas Ogi ya, kita disuruh ngulur waktu sama pembicaranya sekitar setengah jam atau 45 menit, karena waktu itu masih di Bandung, begitu ya. Sedangkan harus ada acara di Sumedang, di Jatinangor. Nah, bingung kita berdua, aduh ini gimana, materi udah habis, begitu ya. Nah, kalau dalam konteks MC, kita bisa ngajak ngobrol audiensnya gitu.